Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kalau kemarin kita sudah buat cover, walaupun memang banyak tersendat, kita buat cover depan. Kita akan melanjutkan dengan membuat cover belakang untuk proposal. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk hari ini nanti tugasnya kalian membuat cover depan dan cover belakang dan tidak terbatas. Ingat ya, tidak terbatas. Kalian mau pakai apa namanya, Corel bisa, Illustrator bisa, Canva bisa. Jadi tidak terbatas software apa yang kalian mau gunakan. Tetapi saya di sini pakai Corel untuk apa namanya, untuk memperagakannya bagaimana membuat proposal bisnis, karena sekali lagi ini bukan mata kuliah desain grafis, jadi asal jadi proposalnya, covernya, jadi mau pakai software apapun silahkan, tetapi nanti saya akan memperagakannya dengan Corel, kurang lebih seperti itu. Karena kan kita sudah lebih dimudahkan ya, sudah lebih dimudahkan sebenarnya, jadi kita jangan terbatas dengan aplikasi apa saja yang bisa dipakai. Apalagi Corel pun lumayan ya, bagi yang laptopnya atau komputernya yang speknya masih agak kurang, itu ngeloadnya lama dan lain sebagainya, itu juga akan bisa menjadi kendala. Jadi tergantung nanti kalian nyamannya memakai yang mana. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, di sini saya akan buka yang kemarin saya simpan di mana ya, cover, kalau nggak salah di desktop, latihan cover Corel. Oke, jadi kita akan buka yang mana yang sudah saya save kemarin nih. Kita buka dulu filenya. Ini yang kemarin yang satunya. Oke, ya berarti yang ini. Oke, ini yang kemarin yang kita buat cover depan. Cover depan kemarin juga kita udah save menjadi cover depan seperti ini. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah komponen untuk cover, tapi kayaknya ini belum selesai. Kalau kita mengingat komponen untuk cover bisa kalian tambahkan sebenarnya. Di sini bukan cuma hanya proposal bisnis, tetapi mungkin kalian bisa tambahkan beberapa kata misalnya. Saya di sini menambahkan, mungkin di bawah sini ya. Bagusnya di bawah tahun saya akan menambahkan misalnya prepare for, karena ini kan proposal ya, namanya proposal disiapkan untuk kegiatan apa, misalnya prepare for pekan, misalnya pekan ilmiah mahasiswa, misalnya seperti itu ya. Mungkin fontnya terlalu besar, kalian kecilkan. Oke, kemudian kalian lanjutkan lagi, misalnya prepared by. Nah, di sini kalian tuliskan nama kalian. Misalnya seperti itu ya. Oke, nanti bisa kalian geser seperti ini. Jadi ada komponen, ada tahun, misalnya tahun 2021, 2022, sembarang. Ada logo misalnya seperti itu. Kemudian ada komponen-komponen lainnya yang membuat tampilan proposal tersebut lebih menarik. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal kalian misalnya cari contoh-contoh
proposal bisnis yang ada, tetapi yang menarik, jangan seperti ini. Bentar, jangan seperti ini sebagai contoh aja ya, jangan seperti ini kan kurang menarik. Kalau kita lihat, ini kayak koneksi saya jelek. Bagus kok. Open image new tab. Oh, emang kecil sih. Nah, kalau kayak gini kan agak kurang menarik. Terlalu mainstream. Nah, makanya kemarin saya bilang kalian bisa cari aset di FreePic untuk editingnya atau aset di mana saja. Kalaupun kalau saya rasa Canva pun itu sudah punya beberapa template yang bagus gitu. Kalau kalian di sini ini kan mainstream semua yang model-model seperti ini, cover-cover yang seperti ini. Ini terlalu mainstream. Makanya kalian cari aset yang benar-benar bagus, bisa kalian edit, kemudian nanti kalian bikin. Yang jelas komponennya ada misalnya kayak logo, proposal buat apa, yang kemudian kalian misalnya di sini makanan ya, berarti kalian set gambarnya gambar makanan dan lain sebagainya. Di sini penjelasan usaha kalian dan lain sebagainya, atau nama perusahaan di bawah sini misalnya ya. Atau di sini kalian bikin Amikom Yogyakarta dan lain sebagainya. Makanya ada juga prepaid by atau nama usahanya apa gitu. Bisa kalian tuliskan. Intinya komponen-komponen yang seperti itu yang jangan sampai kalian lupa. Oke. Nah, ini saya save ulang. Saya save ulang menjadi JPEG. Ingat, kita blok semuanya di sini. Kita blok semuanya, kemudian file, export. Jangan lupa ini dicentang, selected only. Kemudian cover depan, namanya cover depan, export. Kalau ini replace karena sudah ada ya. Yes. CMYK, jangan lupa kalau misalnya mau dicetak CMYK, kalau misalnya cuma digital RGB saja. Kemudian di OK. Oke, kalau misalnya sudah, jangan lupa ini di grup dulu. Semuanya yang sudah di-select ini di grup. Kemudian kalian pindahkan. Karena kita mau bikin baru lagi ya. Karena kita mau bikin yang cover belakangnya ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat cover belakang. Ini kita singkirkan aja dulu, nggak apa-apa di sini. Nah, untuk membuat cover belakangnya ini sama saja. Pas mau membuat cover depan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan yaitu membuat kotak di kanvasnya. Dengan cara klik 2 kali di rectangle tool, yaitu di sini. Yang kotak ini ya. Rectangle tool, kalian klik 2 kali, set. Nah, muncul kotak di dalam kanvas yang akan kita gunakan. Kita ulangi, sebenarnya kita kalau mau masukkan apa namanya yang belakang ini, cover belakang, mengulang proses ketika kita mau memasukkan cover depan kemarin ini. Oke, caranya kita klik dulu kalau memang sudah di grup, kita pastikan sudah di grup ya. Kalau kita pindahkan tidak ada yang tertinggal. Ini sudah di grup semua, kita klik, kemudian objek, power clip, place inside frame. Oke, kita klik di kanvas yang sudah disediakan. Set. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita set ukurannya. Kita lihat ukurannya apakah ada yang kurang atau tidak. Klik kanan, edit power clip. Nah, ini kan lebih. Nah, tergantung lagi nanti kalian mau set proposalnya seperti apa. Ini kan lebih semua. Kalau kita edit apa namanya? Insert power clip tadi itu otomatis dia akan menaruh objeknya ke tengah, pas di tengah. Jadi makanya ini lebih, di atas lebih, di kanan lebih, kiri lebih, bawah lebih, karena memang formatnya mungkin bukan untuk A4 ya. Jadi dia agak lebih. Nah, kita sesuaikan saja dulu. Kita sesuaikan. Kita zoom dulu. Seperti kemarin. Kursornya
kita arahkan ke pojok gambarnya ini, kemudian ada tulisan Edge. Kemudian kita klik tahan, geser ke garisnya atas. Kayak ada magnet gitu ya, set langsung nempel. Lepas. Sama dengan ini, tahan, klik tahan, geser ke kiri, set, ini lepas. Bentar, ini belum nempel, nah ini lepas. Oke, udah. Karena atas sama kiri sudah. Nah, kemudian yang lebih sekarang kanan sama bawah. Ingat untuk mengecilkan gambar kita pakai yang pojok, jangan pakai yang di tengah. Ingat ya, yang di pojok. Kalau yang di tengah kan nanti jadi gepeng. Set, kita kecilkan. Oke, sampai di sini. Nah, yang kanan udah rata, tinggal yang bawah. Nah, tinggal yang bawah ini kalian mau gimanain, terserah. Kalau misalnya kalian mau turunin dulu, berarti kalian harus lepas grupnya. Kalau cuma sedikit seperti ini, kalau saya biasanya tinggal tarik saja sedikit, nggak masalah, karena cuma sedikit. Oke. Sekarang sudah masuk semua di kotaknya. Nah, sekarang tinggal mengedit seperti kemarin. Nah, kalau cover belakang ini ya tinggal kalian atur gitu, tinggal kalian atur bagaimana baiknya. Kalau saya biasanya ya seperti biasa, ini hapus dulu asetnya yang tidak digunakan. Caranya kita ungroup dulu, karena ini masih belum terlepas ya. Kita ungroup dulu, klik kanan, ungroup, set. Nah, ini semua sudah terpisah, bisa kalian hapus dulu aset yang tidak penting. Ini komponen name and logo, kemudian di sini kalau kita lihat tulisan ini beda-beda warnanya ya. Itu tergantung kreativitas nanti. Ini bisa kita hapus dulu karena ini kata-kata default lorem ipsum. Kita hapus. Annual report kita hapus. 2021-nya tetap saya ingin pakai, maka saya tinggalkan di sini. Oke, kemudian kita insert gambar baru. Atau kemarin kayaknya cuma saya punya satu aset doang ya kayaknya. Cuma gambar Amikom, logo, sama ini ada 2 gambar aset yang pengen saya gunakan. Logo dulu deh, kita insert logo. Caranya bisa di drag and drop seperti ini. Ke Corelnya seperti ini, set. Nah, tergantung kita mau taruh di mana. Misalnya saya pengen taruh di sini aja ya, dalam sini. Atau di sini juga bisa, atau di pojok sini juga bisa, atau di sini ya nggak apa-apa lah, di mana saja yang kalian rasa pas untuk menaruh logo ini. Nah, misalnya saya pengen taruh di sini saja, nanti ini sebagai gambar saja nanti, karena ini masih kosong ya. Saya pengen taruh sebagai gambar. Set. Kita kecilkan dulu. Ingat ngecilin gambar dari pojok ya, jangan dari tengah. Masukkan, apakah pas? Ternyata pas. Oke. Di sini nanti kita tinggal rubah warna backgroundnya. Kemudian setelah itu kita pengen memasukkan gambar lagi di kotak-kotak yang masih kosong ini. Nah, salah satunya gambar yang ini saya pengen masukkan sama kayak kemarin. Kita tinggal drag ke Corelnya. Kemudian kita masukkan, ini bagusnya di mana ya? Di sini saja. Oke. Objek, power clip, plus inside frame di sini. Oke. Sorry. Masukkan ke sini, tinggal kita gedein gambarnya. Ini bukan itunya. Kita kalau mau gedein gambar, kita edit power clip dulu. Edit sampai gambar ini muncul, kita sesuaikan dengan gedungnya. Biar tidak ada area yang kosong. Ini saya mau pojok. Oke, lanjut lagi gedein karena ini masih ada kosong di sini ya. Kita gedein lagi. Set. Oke, kayaknya di sini udah pas.
Oke, kita klik kanan, finish power clip. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya pengen masukkan gambar yang lain lagi, yaitu gambar yang ini. Masukkan lagi ke Corel Draw, set. Wah, gede banget ini. Nah, kemudian saya pengen masukkan ini ke sini, yang masih kosong lagi. Caranya sama, edo of object, power clip, plus inside frame. Frame-nya yang mana? Yang ini. Set. Nah, karena ini terlalu besar gambarnya, kita sesuaikan lagi. Klik kanan, edit power clip, kita sesuaikan. Kita kecilin gambarnya. Masukkan ke frame. Oke. Ini nggak tahu karya siapa ini, lumayan bagus nih. Sesuaikan dengan posisi yang kalian mau. Intinya kayak gitu. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, finish editing power clip. Oke, masuk gambarnya ke situ. Kita pengen cari gambar aset yang lain lagi untuk mengisi kedua gambar ini. Nah, seperti yang kemarin, kalau misalnya ada dua kotak yang terpisah sini, dua kotak terpisah yang kalian pengen jadikan, kalau misalnya kayak kemarin ya, yang kesalahan saya, kalau misalnya kalian masukkan gambar, misalnya gambar ini, misalnya ya, ini jangan dicontoh, kalian masukkan set, kemudian kalian masukkan kedua kotak sekaligus. Kemarin kalau yang kesalahan saya kan langsung di objek, power clip, plus inside frame, masukkan ke sini ya, kotak ini saja yang terseleksi. Nah, bagaimana caranya biar langsung dua kotak ini yang terseleksi? Kemarin seperti yang sudah disampaikan Mas Wahyu. Kita blok dulu kedua, kita blok dulu kedua kotak ini. Oke, udah keseleksi. Kemudian kita klik yang di atas ini ya. Di atas ini yang weld. Weld ini kita klik set. Nah, nanti akan menjadi satu kotak yang bisa dimasukkan gambarnya. Kita cari asetnya dulu deh. Kita cari aset gambar Universitas Amikom. Yang mana yang lumayan bagus. Jadi tapi nanti kalau kalian membuat apa namanya, cover, nanti tinggal menyesuaikan ya, jangan Amikom juga gitu. Kalian cari misalnya, kalau misalnya proposalnya dalam bentuk makanan, usaha makanan, ya udah makanan. Kalau misalnya usahanya dalam bentuk apa gitu, kalian sesuaikan. Konveksi ya berarti yang berhubungan sama konveksi. Saya pengen masukkan yang gambar. Ini aja deh. Kayaknya bagus nih. Tapi kecil. Ini 600, 300 kecil juga. Saya seleksi dulu yang biar gambarnya gede, ukuran besar. Gambar yang segedung 7 semua ya. Nah ini deh, apa ini? Ya kayak ini juga contoh proposal Amikom Job Fair. Contohnya seperti ini, kan lumayan tidak monoton lah. Proposal Amikom Job Fair. Ini aja lah yang saya ambil ya. Ih, kecil juga nih gambarnya, padahal udah seleksi yang gede. Soalnya kalau resolusi kecil itu gak enak dilihatnya. Ini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau kita lihat, oke, save image as di sini. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan gambar asetnya ke Corel. Drag
Corelnya. Oke, ini banyak. Nah, kita pengen masukkan di 2 kotak yang tadi yang sudah kita well. Klik gambarnya, objek, power clip, place inside frame. Kemudian kalian klik di yang kotak 2 tadi yang sudah kalian well. Oke. Karena masuk seperti ini, sekali lagi kita edit power clip untuk menyesuaikan gambarnya. Klik kanan, edit power clip. Set. Wah, ini kotaknya cuma segini 2, tapi gambarnya gede. Ya udah kita kecilin. Nah, seperti ini aja kayaknya bagus nih. Set. Oke. Kemudian kita klik kanan, finish editing power clip. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan warna. Warna kuning ini yang saya mau ganti, warna biru tua ini saya mau ganti dengan warna yang sesuai dengan gambar yang ada. Caranya kalau masih ingat di sini, pakai eyedropper tool. Color eyedropper tool. Set, kalian klik, kalian cari sampel warnanya yang mana. Misalnya sampel warnanya saya pengen yang ungu seperti ini. Ungu tua. Kemudian berubah ikonnya menjadi ember. Kalian klik di warna mana yang kalian mau ganti. Di sini misalnya. Set. Oke. Kemudian latar belakang yang ini saya mau ganti juga. Kalian klik eyedroppernya. Set. Warna biru muda ini ya. Yang saya pengen ganti. Kalian taruh di sini. Halo. Gedein dulu. Ini kayaknya udah ketimpa sama objek ya. Ntar. Udah ketimpa sama objek, kita pindahin dulu. Sekali lagi. Kita mau ganti warnanya, pakai warna yang ini. Set. Oke, berubah. Kita geser lagi objeknya ke dalam frame sini. Logo ya, objek logo. Kecilin dikit lah. Oke. Tinggal menyesuaikan kata-kata. Misalnya sini proposal bisnis. Kayak kemarin ya. Di sini kalian mau taruh proposal bisnis. Nah, ini warnanya hitam, kita mau ganti warna putih biar kelihatan. Kemudian fontnya yang tebel. Cari yang tebel yang lain. Misalnya cover ini. Set. Kemudian kalian gedein fontnya. Menyesuaikan. Oke, kalau misalnya cover belakang itu tidak terlalu banyak informasi yang ditampilkan. Biasanya paling cuma nama perusahaannya. Nama perusahaannya di sini saya tuliskan saja sebagai prepared ya, prepared by mungkin nama perusahaannya apa. Kalau saya di sini tulis nama. Kalau terlalu gede, kalian kecilin fontnya, 16 misalnya, dan kalian sesuaikan tempatnya. Set. Kalau begini udah jadi, kalian blok, biar enak, biar nggak terpisah-pisah, kalian grup semuanya, klik kanan, grup. Nah ini kan kalau misalnya kita geser seperti ini kan udah nggak terpisah ya gambarnya. Nah, kemudian kalian blok gambar yang sudah ada, file, export. Sini kalian centang selected only, biar yang di save itu adalah gambar yang apa namanya, gambar yang cuma diseleksi saja, cover belakang. Dan export. Ini karena kita cuma pakai digital, pakai RGB saja, kemudian oke. Nah, sekarang kita pengen masukkan ke dokumen. Anggaplah saya pengen masukkan ke dokumen yang kemarin.
Coba saya lihat dulu dokumen yang kemarin. Saya taruh di mana ya? Saya sendiri lupa nih. Di sini. Kombis 2 di kayaknya di Word ini. Oke, benar. Ini kan cover yang kemarin kita buat ya, yang asal-asalan, asal ada. Oke. Nah, sekarang kita pengen ganti cover depannya ini. Ya udah tinggal insert aja gambarnya tadi. Insert picture this device. Kemudian gambarnya di mana saya taruh desktop ya, di desktop. Cover depan. Set, insert. Nah, karena ini ukurannya masih default dan kalau misalnya di insert dia akan menggeser halaman yang sudah ada. Biar tidak seperti itu, kalian klik kanan in front of aja. Wrap text-nya ini, klik kanan di gambarnya, kemudian wrap text in front of text. Set. Baru kalian sesuaikan sesuai dengan ukurannya. Di atas, pojokin. Saya biasanya nggak suka terlalu rapat karena biasanya nggak kecetak di situ. Tapi karena ini digital, kalian rapat pun sebenarnya nggak apa-apa. Oke, kemudian kalian gedein gambarnya. Set sampai terseleksi satu kertas. Oke. Jadilah cover depan seperti ini. Nah, kemudian paling bawah, misalnya paling terakhir ya. Ini halaman paling terakhir. Kita buat halaman paling terakhir kosong, yaitu dengan, kalau misalnya teman-teman masih ingat, insert page bridge. Ini footnote ya. Bentar. Ini footnote-nya saya hapus dulu, biar bisa di page bridge. Atau di sini. Page bridge atau control enter ya, control enter. Oke, di sini kita tutupin semuanya pakai halaman cover belakang, yaitu insert picture this device, kemudian cover belakang, insert. Seperti biasa, biar halamannya juga ketutup, klik kanan, kemudian wrap text in front of text. Biar dia gambar ini berada di atas teks apa saja yang ada di dalam halaman tersebut dan bisa digeser seperti ini. Kalian sesuaikan, set. Dan yang ini nggak bakal ke indeks. Oke, seperti itu. Oke, jadi kalau kita kecilin, oke, ini cover belakang dan ini cover depan. Itu untuk membuat cover depan dan cover belakang. Jadi tinggal berkreasi saja, gitu. Berkreasi saja apa yang kalian pengen kan. Jadi kalau mau cari aset, ingat ya kemarin mau cari aset itu di FreePic. Sebenarnya ada tempat lain sih, tetapi FreePic itu lumayan paling tenar. Cari aja di sini cover seperti kemarin ya, cover. Nah, cari. Dan kalau bisa cari yang gambarnya itu nggak kayak yang waktu kita praktekin pertama kemarin gitu. Itu agak susah ngeditnya. Jadi kayak ini yang kemarin kita pakai. Ini ada. Kalian bisa cari-cari yang lain kira-kira yang ada cover depan sama belakangnya ya. Yang kira-kira bisa dipakai. Jangan kayak gini kemarin. Ini karena dia kalau kata Mas Wahyu kemarin di-convert dari Illustrator, jadi agak susah ngeditnya. Jadi kalian bisa cari di sini. Ya, jadi nanti tugasnya kalian bikin cover depan dan cover belakang. Ya, kalian bikin cover depan, cover belakang. Tidak terbatas kalian mau pakai Corel atau aplikasi yang lain. Photoshop boleh. Gitu. Kalau misalnya kalian pakai Photoshop boleh.
Terserah kalian mau pakai aset apa, yang jelas kalian bikin, tetapi nanti ngumpulnya dalam bentuk dokumen Word, dan di situ harus ada nama dan NIM kalian ya. Ada nama sama NIM dalam bentuk Microsoft Word, tapi di dalamnya cukup sertakan 2 gambar tersebut. Jadi kalau saya contohkan misalnya Microsoft Word kayak kemarin, cukup bikin 2 halaman saja. Halaman pertama kalian insert yang cover depan. Kalian insert yang cover depan seperti ini. Kemudian kalian sesuaikan ukurannya. Atau kalian bikin dulu halaman baru. Ctrl Enter seperti ini. Baru kalian sesuaikan ukurannya. Wrap text, in front of text. Taruh di pojok, kemudian kalian gedein. Nah, yang cover belakangnya juga di halaman keduanya. Kalian insert, picture, this device, cover belakang. Ubah dulu gambarnya ke in front of, wrap text, in front of text. Kemudian kalian taruh di sini, kalian gedein. Udah. Yang kalian kumpulkan file Word, tetapi isinya seperti ini, cover depan dan cover belakang. Itu aja yang kalian kumpulkan nantinya. Jadi bukan gambarnya ya, tapi file Word yang isinya ada 2 seperti ini, cover depan dan cover belakang, yang dimana memuat informasi nama dan NIM kalian di dalam masing-masing cover tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ini setelah ini akan saya upload yang pertemuan kemarin sama pertemuan yang hari ini, baru saya buat assignment-nya. Jadi bukan laporan praktikum ya. Ingat, bukan laporan praktikum. Jadi jangan buat laporan praktikum lagi, tapi kalian kumpulkan ini saja hasilnya. Dan tidak terbatas, kalian mau buat pakai Corel boleh, mau pakai aplikasi lain pun boleh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Nanti kalau misalnya ada menyusul yang mau ditanyakan, silakan nanti ke WhatsApp juga boleh. Oke, aman ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nah, seperti biasa, nanti silakan habis ini bersiap. Saya upload dulu. Saya upload dulu semua pertemuan yang kemarin sama yang hari ini, baru saya buatkan assignment-nya. Nanti deadline, ini hari apa ini? Rabu ya. Deadline hari Minggu aja deh. Hari Minggu. Biar nggak terlalu singkat juga waktunya. Bisa weekend sedikit lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian senggang, apalagi yang jomblo kan nggak punya orang yang diperhatiin, langsung dikerjakan aja bisa. Oke, Pak, tadi yang dikumpulin gambar covernya dimasukin ke Word kayak? Iya, betul. Betul, Mas Abdul. Jadi yang dikumpulin covernya, gambarnya dimasukin ke Microsoft Word seperti ini. Cover depan dan cover belakang, ada 2 halaman. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sembari nanti habis ini saya upload. Soalnya koneksi saya beberapa hari terakhir ini agak ngaco. Gitu. Semoga ini nggak ada kendala lah. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh pagi, Pak. Oke.